Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 12 baris kedua dari bawah ke atas. Dan azali, azal itu apa? Barang yang tiada awal baginya, sama ada maujud atau makdum atau tidak ada, tapi tidak ada itu pun tidak berawal juga. Contoh semalam, Allah Subhanahu wa taala tidak berawal. Yang disebut dalam ilmu tauhid yaitu adalah qadim atau kidam, wujud kidam. Kidam itu artinya sedia, arti sedia, tidak berawal. Apapun yang berawal bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan secara keseluruhan alam semesta dan seisinya. Sang pencipta adalah Allah, khaliqu kulli syai'. Menciptakan tiap-tiap segala sesuatu itu adalah Allah. Berarti apabila diciptakan oleh Allah, berawal. Berawal itu bahasa Arabnya yaitu hulus. Dari yang tidak ada kemudian ada. Apapun yang asalnya tidak ada lalu ada, berarti berawal. Nanti yang ada, yang asalnya tidak ada, ditiadakan lagi, namanya berakhir. Allah tidak ada punya seperti itu, sifat itu. Allah wal awwal wal akhir. Allah taala yang awal maksudnya tidak berawal. Allah yang akhir maksudnya tidak berakhir. Jangan secara tekstual memaknainya. Itu ada pahaman-pahaman tersendiri dari para ulama ahli tafsir. Nah, kemudian disebutkan lagi sifat Allah pun tidak berawal. Sifat itu tidak nampak kecuali zatnya dulu. Sudah saya sampaikan, bayang-bayang tangan tidak ada kalau tidak ada tangan. Bayang-bayang tangan menunjukkan tangan. Bayang-bayang itu sifat. Sifat menunjukkan zat. Tidak ada sifat tanpa zat. Nah, upiah-upiah hitam. Upiah-upiah hitam. Hitam ada pada upiah-upiah. Upiah-upiah itu zat, hitam itu sifat. Tapi jangan lupa, tapi dulu hitam itu enggak selalu upiah. Ini contoh bahwa hitam itu sifat. Sifat tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu kepada sifat itu bertempat. Karena sifat menunjukkan kepada zat. Kita belajar sifat 20 menunjukkan kita ingat kenal Allah yang disebut ma'rifatullah. Kita pagi ini kedatangan Syekh Asal hafizahullah wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjang umur kepada beliau dan di dalam pemeliharaan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita berikan waktu sekitar 5 menit lah atau 10 menit perkenalan, karena ulun ada saya melihat di YouTube, di HP, baru ulun ketemu sama sampean. Mudah-mudahan saya ketemu. Amin. Nah, ini kita harus juga generasi penerus Qur'ani. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Nah, ini penting. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allama, mengajarkan lagi. Kemudian
Ahlul Quran, ahlullah, orang-orang yang menguasai Al-Quran, maksud hafizul Quran. Ahlullah seperti keluarganya Allah, seperti bukan Allah keluarga, banyak cucu buyut. Wah, satu itu keistimewaan yang Allah berikan. Nah, makanya di pengajian ini saya asal kita melihat apa berita-berita di negara-negara barat Eropa, Quran itu dibakar oleh orang Amerika, Quran itu dibakar oleh orang Norwegia, Quran itu dibakar oleh orang Swedia. Lalu kita ngomong, silakan Al-Quran dibakar dimanapun di seluruh penghuni dunia, dibakar Quran. Besok penghafal Quran akan kumpul dan mencatat kembali Quran itu. Coba kitab-kitab yang lain dari agama yang lain dibakar, hilang semua kitab suci mereka, karena mereka nggak ada yang hafal kitab sucinya. Coba kita bakar kitab agama lain, ya kan? Ada yang hafal. Nah, ini kita bersyukur buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didatangi, alhamdulillah, dibawa yaitu oleh tanda Haji Darmawan Jaya. Ternyata tadi juga ada cerita disiapkan rumah di Gunung Manggis. Bagus, ada masjid. Alhamdulillah. Mudahan keberadaan penghafal Quran Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi kita sifat. Sifat itu tidak ada kalau tidak ada zat. Yang sanggup dan sampai makrifat kenal kepada Allah, zat wajibul wujud, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh yang lain daripada Rasulullah mengenal Allah hanya melalui sifat. Lewat sifat, iya kita belajar sifat 20. Nah, kembali lagi kita. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tiada yang berdiri sendirinya, yang tiada awal baginya. Itu sudah dibahas. Pagi ini masalah azali. Barang yang tiada awal baginya, karena Allah Ta'ala punya sifat-sifat 20 yang dikenal dengan sifat 20, Allah Ta'ala pun sifatnya tidak berawal. Karena menunjukkan kepada zatnya Allah yang tidak berawal, otomatis sifatnya pun tidak berawal. Tapi tidak bisa sifat itu muncul kalau tidak ada zat. Ini contoh, karena kita belajar ilmu keyakinan, i'tiqad. Nah, sifat menunjukkan kepada zat. Tidak ada sifat kalau tidak ada zat. Nah, sifat itu tidak nampak, tapi sifat itu menunjukkan kepada zat. Bayang-bayang tangan tidak ada kalau tidak ada tangan. Tapi apabila ada bayang-bayang tangan, menunjukkan kepada tangan. Tangan ini zat. Bayang-bayang tangan sifat. Berarti sifat yang ada pada bayang-bayang tangan menunjukkan kepada tangan. Nah, kalau kita belajar ini makrifat kepada Allah, belajarlah sifat-sifat Allah, yaitu 20 sifat yang tadi kita ketahui. Sifat bisa ada, bisa ada kalau kita contohkan ke tangan. Bayang-bayang tangan tidak ada kalau tidak ada tangan. Bayang-bayang tangan itu ada kalau ada tangan. Berarti bayang-bayang itu menunjukkan kepada zat. Nah, jelas. Nah, jelaskan sudah. Nah, maka seluruh sifat-sifat Allah itu namanya azali. Kalau Allah Ta'ala qadim, tidak berawal. Sifat-sifat Allah azali, ada sifat itu menunjukkan kepada zatnya Allah. Sifat tidak ada kalau Allahnya tidak ada, mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Berarti selalu ada. Maka dengan orang belajar sifat 20, dia tidak mudah lupa Allah. Apalagi orang penghafal Quran, dia seperti berdialog dengan Allah. Ibarat WA itu, Quran itu SMS WA-nya Allah. Coba lihat orang-orang penghafal Quran seperti saya asal ada kau kali belum hafal, apalagi di Indonesia.
Mau Mekah Madinah, lingkungannya di Indonesia saya asal macam-macam yang dilihat. Macam-macam yang dilihat. Nah kalau Mekah Madinah luar biasa, lingkungannya, tanahnya, tanah suci. Kalau kita Indonesia tanah halal. Mungkin Kanda Haji Darmawan Jaya sini membawa saya asal karena tetamu di manakah lampu merah macam-macam tuh di depan mobil tuh. Paksa 4 jam kira-kira saya asal juga. Nah, karena di Raha itu Amuntai penghafal Quran saya asal dengan di Raha Amuntai itu penghafal Quran juga ada. Hafal Quran di Raha Amuntai itu penghafal Quran ada. Tapi beda-beda lah, nyawa suara, napas, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ulun mendengarkan makjul pasal makam. Apa kira-kira kalau saya asal imam ini sujud seperti di Mekah, jangan bubar biar. Nah ini penting kalau kita yang hadir. Nah kemudian kembali lagi kita, dan sama ada yang berdiri sendirinya atau tiada. Arti berdiri sendirinya, sifat itu menunjukkan kepada zat. Nah itu berdirinya sendirinya atau tiada, tiada sifat itu tidak ada. Kalau sifat itu tidak ada, berarti zatnya tidak ada. Ini contoh, kita arahnya ke contoh dulu. Kalau ke Allah, sifat Allah selalu ada. Ada mungkin Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala selalu ada. Berarti sifat-sifat Allah itu selalu ada. Tapi lewat sifat Allah lah kita kenal Allah. Berarti sifat menunjukkan kepada zat, sifat menunjukkan kepada Allah. Kita ambil contoh supaya nyaman paham. Pian tahu ada dalam gara-gara pian melihat wayang. Itu aja dulu. Mata lahiriah pian melihat wayang. Mata batiniah pian ingat dalam. Gerakan yang ada pada wayang menunjukkan perbuatan dalam. Sangat keterlaluan pian melihat wayang lupa dalam, karena nampak dalam pada gerakan wayang. Bukan dalam jadi wayang, bukan wayang jadi dalam. Ayo, nah ini hati. Wayang itu macam-macam, tetap satu aja. Apa tuh nama aktor untuk menggerakkan tuh? Satu sutradara lah. Coba Bapak Ibu. Bagong, Petro, Samar, Garing lah. Berhafal. Kalau Quran hafalannya kepada saya asal aja. Wayang itu ada Garing, ada Petro, ada Samar, apa lagi? Bagong. Dalamnya berapa ekor? Nah, apabila pian melihat hujan, nama jadi siapa? Allah. Apabila pian merasa panas, semalam itu rasa panas, nama oleh panas Allah. Sehari kau marah pian sama panas? Apabila pian marah dengan rasa panas itu pian marah, memarahi orang yang mengatur panas. Arahnya sudah ke situ. Ibu-ibu yang di belakang dinding, dia menjemur pakaian suami, dijemur. Baru 5 menit selesai menjemur, hujan. Lalu dia ambil nggak pakaian itu supaya kehujanan? Dia ambil. Setelah dia ambil itu pakaian, 10 menit
reda lagi hujan. Kemudian pian letakkan lagi di jemuran. Beberapa menit hujan lagi. Bu, hati pian marah enggak? Marah enggak? Kesal, mangkal, dongkol, kadenyangan, mulut mau memberi maunya hujan ini. Pian marah sama siapa? Kalau pian memarahi wayang, marahnya kepada siapa? Bisa lah hati pian kayak ibu-ibu? Jadi ya bapak-bapak. Nah, kadang-kadang kita hidup di dunia ini, kita diuji, bersyukur enggak? Kadang-kadang yang tidak cocok, kita diuji, sabar enggak? Karena semua yang terjadi yang kita lihat fi'lullah, perbuatan Allah. Apapun yang terjadi pada Garing, Petruk, Semar, Bagong, itu perbuatan Allah. Berarti sutradaranya adalah Allah, skenarionya adalah Al-Quran, sinetronnya kita, syutingnya di dunia. Yuk kita main ke anu aja lah, tumpas aja tumbuhan perfilman tuh. Sutradara Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenarionya Quran yang dicontoh Rasulullah lewat hadisnya. Para pemainnya kita, tempat sutradaranya di dunia, penontonnya para malaikat, episodenya umur kita. Cukup sudah itu dulu. Yuk, insya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kita akan seperti itu, akan diberi Allah sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Yunus, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Khusus orang yang seperti itu, busyra, gembira, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kegembiraan di dunia dapat ilmu makrifat, kegembiraan di akhirat kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Ini penting. Ayo kita yang hadir. Apa tadi? Sutradaranya Allah, skenarionya Quran, mencontoh Rasulullah, hadis. Pemainnya kita. Apabila ada sesuai dengan si sutradara ya Pak. Apabila ada sesuai dengan skenario ya Pak. Yuk nah hadir. Episodenya umur kita. Tempat syutingnya di dunia. Penontonnya para malaikat. Nah, malaikat menilai. Hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu ini menghadiri pengajian, diimami Hafizullah Syekh Asal. Yuk. Kemudian lagi masa-masanya itu berapa tuh episodenya tuh? Apabila 63 tahun atau 60 berapa, jadi Nabi umur umatku antara 60-70. Mana? Hanya Pak Ego bilang, kalau kita sudah ingat dengan sutradara, kadang-kadang hidup ini menyenangkan, kadang-kadang hidup ini menjengkelkan. Bukan hidup yang menjengkelkan kita, cara kita salah menyikapi hidup. Padahal sutradaranya maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, maha segala maha. Bahkan kadang-kadang kita ini menyalahkan Allah Ta'ala.
ulun guru berdoa, mulai ulun guru mengamalkan surah Waqiah, guru mengamalkan sembahyang duha, guru seluruh sebab-sebab rezeki itu ulun amalkan guru tapak guru berjualan sunyi. Dia sehatlah, sehat itu rezeki dia. Jangan rezeki itu diukur dengan duit. Rezeki itu sehat, rezeki itu ilmu, rezeki itu termasuk duit cukup. Itu rezeki juga. Nah, oleh sebab itu Pak Ibu, ini kebetulan saya asalnya kurang ada jadwal. Kita meminta di pengajian kita nih, mungkin kita sekali lagi pengajian minggu depannya libur, minggu depan masih sekali. Kenapa? Belum anak amuntai. Nah, saya aslinya orang mana, undangan orang Hulu Sungai juga. Karena apabila dia amuntai, karena belum anak ngadalipun beliau kan bawa ke amuntai ulang. Nah, mudah-mudahan kena ada waktu. Tapi minta izin juga, pemohon kanda juga. Kayak apa? Karena jadwal sudah terjadwal sudah. Adalah pintunya kamu dari siasat. Alhamdulillah. Nah, kita memberi waktu kepada beliau untuk pertama mengenalkan diri. Mungkin ada sebagian ilmu yang bisa disampaikan tentang cara mudah menghafal Quran, pemeliharaannya, dan bagaimana itu kita serahkan kepada beliau. Dipersilahkan. Asal dia duduk di sini dan berikan kepada jamaah mau'izah hasanah pengalaman yang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, ketika ada kata-kata yang tidak jelas atau ada yang kasar, maafkan ulun lah. Ulun belajar bahasa kita ini belajarkannya hanya aja. Seumpamanya ada yang maaf, seumpamanya tapi benar terjadi ada aku ikan, maafkan ulun lah. Tapi alhamdulillah sudah ulun menjaga bang. Aku ikan itu kesan syarikat. Kalau yang Tuhannya aku berlebihan. Tapi yang ulun bingung tuh pulang dulu nyawa bunda aja apa pulang dulu itu Martapura. terus sekolah tahun lah itu pernah pulang bukan dia nyawa udah tetapnya aku ikan belum pian itu. Alhamdulillah banyak belajar sedikit di rumah. Ulun berdua yang namanya Mau'izatul Hasanah itu Amun Mau'izatul Hasanah kemungkinan ajar guru tadi kita menghadang episode keduanya insyaallah. Okay. Jadi mungkin demi ini hanya perkenalan ulun aslinya orang mana dan lahir di mana dan usia ulun berapa, status insyaallah akan sampaikan. Okay. Itu sudah nyata, pasti orang bertakun itu aja, takunnya gitu. Yang lain status pian apa aja pasti itu sudah. Jadi biar ulun sampaikan itu. Selain itu mungkin ulun serahkan mikrofonnya kepada jamaah. Ada yang hendak bertanya apa misalnya akan ulun jawab insyaallah. Ngaran ulun adalah Asal. Ulun semalam di Masjid Al-Mukarramah salat subuh pernah menyampaikan kepada jamaah juga bahwasanya bila mana di suatu saat nanti babuhan pian umroh, amin, atau haji, amin, hendak mencari madu di Mekah, ingat akan ngaran ulun nih Asal. Nah, jangan namun babuhan pian hendak mencari madu, padahal orang Arabnya tuh madu, kada bakal pahaminya. Jadi Asal. Ingat, gunakan harful ain, sin, lam. Asal. Amun pian menyambatnya asal, itu asli atau asal usul. Asli mana gitu. Ya, jadi bahasa Arab ini huruf-hurufnya saya sebutin aja gini kita rubah sudah maknanya berubah. Namun bahasa kita ini ya
Ulun pas semalam ngolah KTP di kandangan tuh. Siapa nama jar? Asal jar ulun. Aspal jar. Saya mau jurun ini orangnya mau ubah nama apa asal jurun aspal jar. Kada paham ulun karena apa? Ulun ini lahir di kota Mekah tahun 97. Nggih. Jadi pas balik ke benua itu banyak pengalaman belajar. Wabil khusus tahun ini belajar lebih banyak. Ulun ini dikontrak orang di Kendari, Sulawesi Tenggara, di pondok pesantren Baitul Quran Al Askar Kendari. Jadi pertama kalinya ulun paham apa artinya itu serangan pajar. Tengah ulun kada pernah masuk politik sama sekali, bahkan kedua ini ulun. Jadi ulun paham itu apa ditelepon orang, Ustadz jar hukumnya mau ambil itu apa serangan pajar? Serangan pajar itu makanan kajar ulun. Kada paham ulun. Artinya artinya kita pertama kalinya masuk dunia politik atau kita memahami disuruh pilih ini pilih itu. Jari orang biru seberataan, ulun itih biru kayak birunya julun. Apa hari ini seberataan biru si abis aja lu serangan pajar tuh berapa? 10.000 lah. Mulainya dari 500 sampai 1 juta jar. Masya Allah jar ulun. Yang aneh lagi ulun sembahyang di kontrak orang di Kendari itu sembahyang salat subuh. Salat isya salat subuh. Habis salat subuh pertama kalinya melihat masjid itu padat. Jar ulun Masya Allah mungkin jamaah ini pada hobi lawan ulun mungkin. Sekalinya setelah sembahyangan yes, jar menang kami jar. Apa juga menang-menang ini? Hanya di situ mendengar juga apa tim sistem paham julun. Jadi julun Masya Allah politik dibawa ke masjid juga. Aduh julun sakit kepala ini. Jadi ulun di Indonesia melihat banyak yang aneh-anehnya perbedaan antara Arab Saudi lawan Indonesia banyak benar. Jadi banyak ilmu-ilmu itu yang harus ulun ketahui guru baik. Banyak benar. Dalam hati ulun sudah kita belajar Al-Quran ini cukup. Ternyata banyak lagi dunianya. Luar banyaknya kada berhabisan. Aneh-aneh guru ulun ini bingung. Tapi mudah-mudahan insyaallah ulun panjang umur, sehat walafiat, dan kita sebertaan bisa kumpulan pulang dan ulun sampaikan metode-metode kayak apa kita menghafal Quran. Cuman sebelum ulun tutup, salah satunya tadi apa status ulun, alhamdulillah ulun sudah babini, anak ulun usia 20 bulan, namanya Syafiyatul Walidain. Inggih. Syafiyatul Walidain artinya amun dari ulun artikan Syafiyah itu kan penyembuh. Tapi mudah-mudahan anak ulun babinian ini menjadi penyembuh segala penyakit dunia akhirat, penyembuh kuitan dunia dan akhirat. Itu harapan ulun. Terus ulun lagi membangun rumah di Jalan Guntung Manggis, di mana itu aja tahunnya ulun jalannya aja. Nama kompleknya Kota Santri, dan ulun mengundang babuhan pian seberataan namanya babuhan pian kosong. Malam ini kita sembahyang di Kota Santri insyaallah salat tarawih, sekaligus memperkenalkan kompleknya atau daerah ulun. Bila mana rumah ulun jadi insyaallah akan ada pengajian, akan ada tausiahan di sana insyaallah. Dan pintu rumah ulun itu buat tamu ulun buka 24 jam insyaallah. Itu harapan ulun. Terus terakhir juga bila rumah ulun jadi doakan. Ulun ini ada rencana hendak membangun atau membuka khusus Quran, Baitul Quran atau rumah Quran. Artinya membaca Al-Quran itu di wadah ulun kada setoran haja, tapi kita ambil fasahahnya, kita ambil tahsinnya, kita ambil tajwidnya, kita ambil mutqinnya, empat itu, dan basanat pulang. Inggih 30 juz. Jadi doakan mudah-mudahan sesuai nama kompleksidin Pak Darmawan Jaya, yang mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan selalu. Nama kompleknya Kota Santri, hendak ulun membahas kita tuh hendak ulun harumkan atau ulun hidupkan Kota Santri. Soalnya orang banyak batakon kayak di Jawa Barat, di Kendari, antum tinggal di mana? Di Kota Santri. Oh itu pondok pesantren ya? Kan julun itu komplek Kota Santri. Apa artinya Kota Santri? Kenapa ibu? Kada tahu julun. Mana tahu pandaian sidin aja. Ninggiun serangan sidin. Ulun gin pertama jar sidin Kota Santri dalam hati ulun. Julun Masya Allah ini kayaknya
Amun kayak di Jakarta itu kayak Ustadz Yusuf Mansur, daku. Wah ini kota santri kayaknya ada gedung 4-5 tingkat, Quran seberataan, ada lapangannya, ada apanya. Tapi melihat sederhana aja, Masya Allah. Cuman kita usahakan kota santri itu penuh dengan keberkahan insya Allah. Dan ulun, rencana ulun hendak mengeluarkan di tahfiz ulun itu insya Allah orang-orang penghafal Quran yang hafalannya itu bukan hanya setoran, tetapi kekuatan hafalan yang kita cari juga. Nggih. Metodenya berat. Mungkin babuhan pian pasti bertakon, Ustadz ulun ini usia 50-an, 60-an. Apakah bisa menghafal Quran? Insya Allah bisa. Tergantung kitanya hendak kada. Soalnya di tahfiz ulun di kota Mekah ada sidin itu usianya mukada 60-an 70-an. Ininya itu mendorong apa ya di Masjidil Haram tuh Arabiyah itu apa? Yang gasan orang-orang tua yang kada bisa umrah berjalan, kursi roda. Ini kursi roda. Sidin datang usianya 60-an 70-an tapi begawi itu sehat Masya Allah dan menghafal Quran. Sidin hafal 15 juz karena himmahnya, semangatnya. Jadi jangan kalau ini sudah usia 50-an 60 kada bakalan bisa menghafal Quran. Insya Allah bisa. Hendak ada hendak pasti bisa. Yang penting niat. Bila kita hendak insya Allah pasti bisa. Sebelum menutup acaranya, apa mungkin ada pertanyaan dari Babuhan Pian? Silahkan. Kalau mengizinkan mungkin 1-2 aja atau terserah guru. Bila ajar guru 10 orang, ulang angkat tangan dulu. Tapi bila 1-2 aja insya Allah bisa. Ayo guru, ada siapa yang mau bertanya? Mumpung ada waktu, ada pertanyaan. Mungkin ibu-ibu bisa ya? Bisa juga, bisa ibu-ibu. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat biar mudah menghafal Quran? Biar bisa melekat di hati kita dan bisa mudah untuk selalu mengulang. Itu yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali lagi yang tadi ulun jawab. Kita bila hendak menghafal Quran, satu pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan hafalan kita atau bacaan kita. Kadang kita istiqamah 1 minggu membaca Al-Quran, minggu keduanya kita sorangan balasan. Anulah ini itu kan bisa menghancur kita. Itu santri ulun yang ada di sini itu buhannya dalam sehari itu murajahnya 5 juz. Kada boleh mengurangkan dari 5 juz itu. Misalnya ini membaca 4 juz setengah karena interogasi dari ulun pada kawan. Jadi awal-awalnya dahulu santrinya itu nyaman. 16 santri udah ulun tidak amanahkan. Awal-awalnya kita menghafal dari 2 halaman, selesai. Pindah ke 2 halaman, selesai. Hari ketiganya kita kan membaca 2 halaman, membaca ke 4 halamannya. Ditambah 2 halaman tadi, jadi 6 halaman. Esoknya 8 halaman. Sampai kita tamat Al-Baqarah. Kita tamat Al-Baqarah itu ada ujian. Di situ mengetahui nilai santri itu bacaannya bagus atau kada. Bila nilainya bagus berarti seriusan membaca murajahnya sama lawan kawan-kawannya. Tetapi kalau nilainya hancur berarti kada jelas membacanya, murajahnya. Mulai hari pertama murajah 1 juz atau bukan minggu pertama. Sudah 1 bulan menghafalkan, namun kada salah kita itu 2 juz setengah. 2 juz. Satu bulan 2 juz itu diamalkan setiap hari 2 juz buhannya. Sampai ulun di Kota Kendari ini mungkin 6 bulanan atau 7 bulanan sudah menyelesaikan, 4 santri menyelesaikan 10 juz. Sisanya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9. Yang mundur ada 5. Jadi ada yang sekung kepada alasannya kada sanggup. Nah, itu yang kita jeron tadi, hendak kada. Sakit damini tapi nyaman kaina lebih afdal daripada nyaman damini sakit kaina. Jadi kita paksa dulu diri kita ini, mumpung kita masih di pondok pesantren, mumpung kita banyak waktu, kita murajaah dulu. Ada apa-apa sakit. Mulai 1 juz, 2 juz sampai 5 juz. Tetapi hari
Hari Jumat, Sabtu lawan Ahad 3 harian itu buhannya full 10 juz. 3 harian. Jadi ulun itu hendak membiasakan santri-santri ulun itu jangan manja. Ini walaupun ulun jauh dari kota Kendari, tapi tetap kita komunikasian. Si A bin si A membaca berapa juz? 4 juz. Kenapa? Dia bantu pondok pesantren. Ya, amun ada alasan pada papa. Tapi kalau tidak ada alasan karena interogasi. Ini kan buhannya lagi senang karena kita kadada ngajar. Oh, syekhnya nggak ada jar. Kita main-main saja. Tapi ulun kunci. Insya Allah setelah saya balik lagi kita ujian pulang ulun. Jadi yang tamat tadi 7 juz ada ujiannya, 9 juz ada ujiannya, 10 juz pun ada ujiannya. Mainan ulun tuh nyaman. Ulun kada pada hari ujian, kita dudukan kumpulan. Ayo jom kita bikin halaqah dudukan. Rahmat, ya Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat ini sambung. Gugup. Bila ada yang kada hafal pastinya bergaruk-garuk kayak hendak ke WC lah, hendak ke mana lah. Ada, ya lumayan. Sudah ulun duga memang ada 2 santri kayak itu. Jadi jar ulun kita kumpulan halaqah. Kadang ujian, kadang kita bermainan jar ulun. Coba takun si Abi si Rahmat. Takuni Muhammad Rahmat tuh. Ayat apa aja biar dia sambung. Dapat nilai, dapat ini, dapat itu. Sampai kita bawa berjalanan, buahnya kan kita juga apa resep singa apa singa ya itu mungkin ada salah. Jadi ke pantai-pantaian kita bakar-bakaran selesai biar apa jarang tuh mengasih semangat pulang lagi. Tapi tetap besoknya datang ada kau manja pulang. Ulun yang bingung tuh santri satu-satunya santri yang ulun yang mampihi seorang. Ada pengasuh lagi, ada pondok lagi, ada ini ampih ulun mampihi seorang. 1 minggu kalau datang ulun takutnya kenapa datang dulu. Jaga, saya tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak ada ini, sakit perut, sakit kepala, hujan apa segalanya. Ulun amun kada datang itu minta izin, itu penting. Minggu keduanya mentang-mentang dikasih izin terusnya. Sebulan kada datang. Saya anak pulang kampung, saya anak kesini. Sakit kepala ulun dulu kapan kita menyelesaikan targetnya ini? Kita punya target, harus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit santri itu memahami ulun juga. Dan setelah bulan puasa ini hendak ditambah lagi mungkin santriwatinya yang ulun asa bingungnya itulah atau senangnya itu banyak ulun dapat teleponan tawaran dari Kalimantan beberapa pondok pesantren hendak mengirim santrinya ke Kendari, mengirim ke ulun. Ulun jangan mengirim ke ulun yang ada nih mau lawan sakit kepala lagi dikirim dari sini gitu. Nah akhirnya pengasuh pondok pesantren itu bertakon sama ulun, Syekh Jar, antum itu butuh asisten, siapa kira-kira asisten yang cocok sama antum? Disitulah ulun tunjukkan ading ulun yang tamat 30 juz 2. Ading ulun ini lahir di kota Mekah, tamat 30 juz 2015 sama kada salah. Jadi anak ulun tarik ke Kendari juga untuk membantu-bantu ulun juga di sana. Dan ulun yang senangnya lagi itu pertama kalinya, padahal ulun tolak, tapi diminta khususan menjadi juri Dewan Hakim MTQ Kota Kendari. Itu pertama kalinya ulun. Padahal kalian juga banyak yang tuha-tuha yang apa orang tuh yang dokter apa gelarnya 3, 4, 5, 10 gelar itu. Jadi ulun saja kada jar antum khususan jar. Jadi ulun senangnya apa? Ulun ini kawa membawa Al-Banjari ke kampung orang dan alhamdulillah bisa mengharumkan kampung orang. Dan kampung kita ini jadi ulun itu pas Dewan Hakim Pak mungkin termuda di cabang 30 juz. Anehnya lagi apa? Jar bahan Dewan Hakim. Pertama kalinya jar kita menemui Dewan Hakim serasa membahas itu hendaknya ulun disuruhnya jadi jadi peserta gitu balik. Jadi bahannya paling hemong itu bila ulun baca ayatnya mendengari ke ulun. Pesertanya aneh juga bila kita membaca ulang. Nah bila ulang bahan Dewan Hakim senang, ulun yang kalapahan. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya aja. Dan ulun berharap kepada ading-ading ulun, kakak-kakak ulun, mudah-mudahan babuhan pian menjadi penghafal Quran. Kada hafal 10 juz
juz barang. Ada hafal 5 juz, 1 juz barang kenapa juga. Dan ulun mendoakan babuhan bapak-bapak ulun seberataan amun kada anak pian hafal Quran, cucu insyaallah hafal Quran. Bila kada cucu mungkin apalagi setelah cucu itu buyut lah. Cicit apa cicit itu? Ya, cacat jangan. Buyut, cicit, apa cucu semuanya mudah-mudahan menjadi penghafal Quran insyaallah. Jadi harapan ulun ini salah satunya ulun dapat kata-kata dari majikan ulun pas lagi di kota Mekah itu Al Habib Muhammad bin Hashim Al Aidrus. Beliau itu majikan ulun. Jadi jar sidin, kenapa jar kada pulang ke Indonesia, jar sidin kada bulik. Ulunnya rencana hendak kayak orang tinggal di Mekah, meninggal di Mekah, berkhidmat di Mekah. Jar sidin kada. Sedang pulang ke Indonesia, bagi-bagi ilmu Anda di Indonesia. Bangunlah rumah, terangkan rumahmu itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan hanya terang lampu saja, jar sidin. Disitulah ulun membahasnya, ulun itu kayak terbuka hati. Jar sidin, amun di kota Mekah penghafal Quran banyak. Amun di kota Mekah ini suara yang bagus banyak. Kayak sia-sia jar sidin. Karena ulun mengajak anak sidin juga di rumahnya. Jadi sidin termotivasi. Akhirnya memberi saran, ulun terima. Dan disitulah Habib majikan ulun itu hendak kenal apa artinya itu di Banjarmasin, Banjarbaru. Sampaikan ada Abah Guru sekumpul, ada si Abin Siap. Senang sidin hendak datang, tapi sidin meninggal. Jadi ulun sempat sedih juga. Jadi jar sidin itu hendak ke Indonesia awal-awalnya rencana ulun lawan Habib ini hendak meletakkan batu pertama yang bangun rumah itu tahun Pajaya juga. Teman sidin meninggal awal-awalnya operasi terus, operasi jantung kayak itu ada paham ulun. Tapi mudah-mudahan babuhan pian kada sakit sampai kayak itu insyaallah. Mudah-mudahan meninggalnya itu dengan tenang, senang kayak itu. Ulun ada satu doa yang ulun selalu ulun doakan itu. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam surgamu di Firdausil A'la. Para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami itu seperti kita dikumpulkan di sini nih. Ulun bertemuan pian, bapak pian, kakak pian, adik pian. Mudah-mudahan kita semua ini bertemuan di Firdausil A'la. Jadi jangan hanya kita di dunia aja bertemuan, mudah-mudahan kita di akhirat bisa bertemuan juga. Nggih, itu harapan ulun. Jadi ulun kadang minta doa juga babuhan pian. Seumpamanya babuhan pian masuk surga, ulun kada panggil ulun. Lah, insyaallah juga bila ya intinya kita doakan aja. Bila mana kita ulun pian bila ada di surganya panggilkan kamilah. Oke, itu aja ulun sampaikan. Mungkin amun tipsnya itu sebenarnya panjang benar. Ulun pandai tentang menghafal Quran itu metodenya dari 0 sampai 100 itu ada bakalan habis. Dan ulun juga mengikuti suara. Karena jadwal masih padat, ada sekitar 7 ke 6 titik lagi mungkin. Mobil khusus ada di Amuntai 2 titik juga. Oke, 2 titik di Amuntai, 2 titik di Kandangan, 2 titik di Banjarbaru sini. Mudah-mudahan hari ini babuhan pian kosong bisa menghadiri di tarawehan kami, sekalian memperkenalkan daerahnya. Jadi kayaknya bila babuhan pian hendak berkunjung kepada rumah ulun atau ke rumah ulun langsung aja karena tahu kota santri, insyaallah tahu rumah ulun di mana. Terima kasih banyak. Ada sahabat kayaknya jangan itu pertanyaan kedua buat ibu-ibu kayaknya lah episode kedua lah insyaallah lah. Dari status sudah begini ulun. Enggi apa? Meja. Ulun ringkas saja jawabannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini ulun hanya bisa melihat di TV yang melihat berita di televisi. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu walaupun juga TV di sini di belakang di pintu. Umur saya 65 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ulun
mencoba untuk menghafal Al-Quran. Niat ini timbul beberapa tahun yang lalu ketika sering membuka YouTube Ustadz Al-Hidayat, karena dia mengatakan bahwa untuk menghafal Al-Quran itu tidak terbatas usia berapapun. Kemudian saya juga pernah membaca ada seorang ibu di Jawa, saya lupa di Jawa mana ya, nama beliau siapa, umur 70 tahun. Selama 10 tahun beliau menghafal Al-Quran, hafal 30 juz, alhamdulillah. Sehingga timbul niat di hati ini untuk mencoba juga menghafal Al-Quran walaupun cuma 1 juz. Saya ingin memotivasi anak-anak saya, cucu-cucu saya, dan mungkin zuriat saya ke depan. Alhamdulillah saat ini saya baru hafal juz 30, juz 29, dan sekarang baru masuk ke juz 28 surah Al-Mujadalah. Masya Allah. Tapi yang jadi masalah saya itu, Pak Ustadz, saya sering lupa. Barangkali karena faktor usia, ya. Saya sering lupa. Kemudian murojaah setiap hari, murojaah terus menghafal dan mencoba untuk menghafal 1 ayat 1 hari. Hari ini hafal, besok lupa. Hari ini hafal, besok lupa lagi. Saya pernah ikut kursus bagaimana cepat menghafal Al-Quran, pernah juga seperti Banjarmasin. Kemudian pernah juga ikut menghafal one day one ayat online. Pernah juga itu, sempat berapa surah akhirnya berhenti. Nah, alhamdulillah sekarang saya coba untuk memanggil guru ya ke rumah setiap minggu. Setiap hari Selasa saya coba setor berapa pendapatnya, walaupun cuma 1 ayat, jadi saya setor. Ya itu tadi yang menjadi masalah adalah murojaahnya Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara supaya ingat terus apa yang sudah saya hafal. Kalau juz 30, alhamdulillah saya masih ingat-ingat ya. Kalau juz 29 ada yang ingat, ada yang lupa. Kemudian saya juga belajar tahsin di rumah dengan Pak Ustadz Fauzi bersama suami saya untuk untuk belajar bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar dan sebagainya. Nah itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan, bagaimana mungkin ada kiat-kiat untuk saya yang udah tua ini. Kalau yang masih muda, anak-anak mungkin mereka gampang mengingat ya. Nah supaya ingat apa yang sudah dihafal itu ingat. Itu saja Pak Ustadz, barangkali ada kiat untuk kami yang udah tua-tua ini untuk bisa menghafal. Saya kadang berpikir apakah usia saya ini sampai saya bisa menghafal 30 juz gitu ya. Tapi saya tetap berdoa kepada Allah. Saya bilang begini, ya Allah, jangan menghentikan ulun. Kalau ulun belum hafal 30 juz. Tapi urusan mati tidak mati terus Allah Ta'ala. Itu saja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara merajaahnya supaya bisa ingat nempel di otak ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ringkas jawabannya karena waktunya mungkin sudah jalan. Cuman mudah-mudahan ketika ulun datang ke sini lagi ada kayaknya ulun memberi tips dari awal sampai akhir. Kalau kita amalkan tipsnya itu, insya Allah kita menghafal Quran itu mudah, insya Allah. Cuma harus diamalkan. Cuman demi ini mungkin ulun memberi sedikit aja, yaitu kalau ibu sudah menghafalkan 2 juz, yaitu 29 sama juz 30 dan mulai juz 28, lebih baik jangan pindah ke juz 28 dulu.
juz 29, juz 30 itu kalau sudah merasa hafalnya kuat, terus pian coba-coba kepada ustazah mana misalnya, hanya pindah ke juz 28. Sama kayak santri ulun, kita semalam tuh menyelesaikan 5 juz ujian. Nilainya hancur, kita kada pindah ke juz 6. Misalnya santri 11 orang, yang satu nilainya 100, sampai 5 orang nilainya 95, 7, itu bagus, itu tetap kita majukan. Tapi yang nilainya itu 70, 80, itu kada kawa pindah ke juz ke-6. Kita kasih kesempatan untuk murajaah lagi. Tapi yang punya ibu hendak kuat murajaah ibu, bagi murajaah ibu itu harus dan wajib dalam satu hari itu semuanya dibaca. Semuanya, mulai surat Al-Mulk atau Tabarak sampai surat An-Nas. Terserah ibu membagi-baginya, misalnya setiap sholat 2-3 surah, atau misalnya setengah juz, setengah jam atau 1 jam. Murajaahnya juga punya kawa, cari kawan. Jadi kita membaca kepada kawan, jangan membaca seorangan. Membaca seorangan ini bahkan salah bujur kita kada tahu. Tapi amun kita membaca lawan kawan, kawan bisa nagur kita ketika kita salah. Itu penting. Makanya menghafal Quran amun kita seorangan bahkan sulit sedikit. Tapi bila kita membaca Quran banyak kekawanan, itu paling mudah. Makanya jelasin lingkungan. Bila kita membaca Al-Quran banyak kekawanan, menghafal Quran juga. Misalnya ulun ini disuruh guru murajaah 5 juz satu hari. Kawa membaca ke si A 1 juz, si B 1 juz, si C semuanya 5 juz, selesai. Imbalannya apa? Atau kembaliannya apa? Ujar guru kan pian 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Ini sudah, ulun baca udah pian 1 juz, pian baca ulun 1 juz. Karena ulun baca pian 1 juz, pian baca ulun 1 juz, sampai 5 juz sampai selesai. Tapi membacanya juga kada boleh bepandiran curhat-curhatan apa kada boleh. Inggih, dapat ulun santri ulun kayak itu. Ulun kalau mengaji itu jangan curhat. Abang masa ulun mengaji sampai angkat tangan kayak ini kayak itu kada ulun. Mustahil itu mengaji itu pasti. Hai. Akhirnya ulun kada apa-apa, ulun kada menegur lagi, baca bujur kada, tapi bila ada ujian, bila nilainya hancur, kita kasih kesempatan. Hancur pulang, kita ampihi. Udah ulun itu. Jadi ibu, kesimpulannya amunnya kawa jangan pindah dulu ke surat Al-Mujadalah. Diamankan dulu 2 juz tadi. Kalau bisa setiap hari 2 juz. Artinya kosongkan waktu banyak, lebih banyak buat Al-Qur'an. Dan amun masalah menghafal 30 juz itu wallahu alam, amunnya doa ulun mudah-mudahan pian tamat Al-Qur'an. Tapi ketika pian kada tamat Al-Qur'an, kada apa-apa pian tenang, karena pian sudah ada hadisnya, kita sudah berjuang untuk menghafal Quran. Itu insya Allah pahalanya banyak itu. Cuman amun yang hendak ulun sampaikan poin-poinnya banyak benar, dari 0 sampai 100 itu banyak benar dari awal sampai akhir. Karena waktu kita mepet, insya Allah kami lanjutkan ketika ulun ada di Banjarbaru pulang. Insya Allah bila diizinkan oleh Kendari libur ke Banjarbaru, insya Allah kayaknya kita atur pulang jadwal bahasa sama Pak Darmawan Jaya atau Pak Sohadi. Insya Allah kayaknya kita bahas istilah. Pertanyaan apapun tentang metode menghafal Quran akan ulun kasih ke Bahan Pian. Insya Allah ini. Cuman jika dijalani. Kalau kada dijalani jangan salahkan ulun. Gitu aja ya. Anu jar tips-tipsnya aja sudah dikasih. Kada mampu aja, bukan kada mampu. Piannya kada hendak. Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kita. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan beliau menambah dan tergugah hati kita untuk menghafal Quran. Biar 1 juz kah terserah sampean, mudah-mudahan itu menyebabkan mudahnya kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahim, afwan ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirallah ya ghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Silakan.